Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Teknologi Pengemasan Hasil Perikanan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini. Semoga bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan materi-materi terkait tentang perkuliahan. Nah, teknologi pengemasan ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Yang pertama adalah pada mata kuliah teknologi pengemasan hasil perikanan, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami prinsip dasar pengemasan hasil perairan baik berupa biota perairan maupun produk olahan, menentukan bahan kemasan dan cara pengemasan. Selanjutnya adalah peralatan dan standar operasional prosedur dalam industri hasil pengolahan hasil perairan, serta tindakan verifikasi, monitoring pada produk kemasan, serta mendesain bentuk kemasan pada produk olahan perikanan. Nah, jadi banyak sekali materi-materi yang nanti mungkin akan berguna ketika rekan-rekan mahasiswa semua keluar atau meninggalkan kampus, atau bahkan ketika jadi mahasiswa coba merintis usaha. Mungkin kalau sekarang dibilang tentang startup lah. Nah, ini adalah konten-konten materinya. Nanti pertemuan perkuliahan ini akan tim teaching diampu oleh dua orang mata kuliah dosen, saya dan Ibu Ermarwita Sari Putri. Jadi capaian pembelajaran ini mahasiswa diminta mampu menjelaskan prinsip dan jenis kemasan, menjelaskan perkembangan kemasan dan interaksi kemasan, menentukan metode perhitungan umur simpan dan metode analisis bahan kemasan, mengumpulkan dan mengolah data, dan interpretasi hasil secara logis dan sistematis, serta mendesain kemasan dengan bahan kertas, plastik, kaca, dan kayu. Nah, ini adalah sub pembelajarannya, membahas tentang ruang lingkup pengemasan, jenis-jenis kemasan kertas, plastik, kaca, kayu, kemasan biodegradable. Nah, pertanyaannya, kenapa sih materi-materi ini masih disampaikan? Nah, pada prinsipnya kemasan tersebut masih menggunakan bahan-bahan yang ada seperti kertas, plastik, kayu, kaca, dan yang lainnya, hanya mungkin sifatnya aja sekarang dikombin ataupun komposit ya. Terus mahasiswa mampu menjelaskan interaksi bahan pangan dengan kemasan. Nah, ini penting karena pada saat ini kita terkadang sering lupa ya, atau mungkin karena ketidaktahuan, misalnya makanan yang hangat langsung dibungkus menggunakan plastik yang mungkin plastik tersebut tidak tepat, ataupun mungkin yang paling sering lah ya kalau di medsos-medsos itu gorengan gitu ya, gorengan langsung digunakan semacam tempat atau alat pengemasnya itu menggunakan kertas, yang biasanya kertasnya itu didapatkan dari kertas koran gitu ya. Terus di sini kembali mahasiswa mampu menjelaskan teknologi dan perkembangan kemasan cerdas dan aktif pada produk pangan. Nah, jadi kemasan itu sekarang sudah bergerak jauh lebih maju, tidak hanya dituntut bagaimana kemasannya yang menarik, desainnya menarik, warnanya yang menarik, tapi juga dia dapat memberikan informasi tentang kemunduran mutu dari pangan ataupun memperpanjang masa simpan pangan. Nah, jadi lebih dikenal nanti kemasan cerdas ataupun kemasan aktif. Mahasiswa mampu menentukan umur simpan, menentukan penggunaan sistem labeling dan pada kemasan pangan, dan mampu mendesain atau membuat kemasan dari bahan kertas, plastik, kayu, dan kaca. Nah, ini aturan perkuliahan. Mohon bisa diikuti bersama karena ini memang peraturan rektor ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa silakan menyesuaikan gitu ya dengan aturan yang ada. Ini proses penilaian. Jadi nanti ada absen, kuis, praktikum, ujian tengah semester, dan UAS, dan ini presentasenya. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Ini kebetulan bahannya ada, tapi jika adik-adik mahasiswa mau meminta buku e-book ini boleh, silakan. Saya dengan senang hati mengirimkannya.
Nah, ini kita sedikit pengantar gitu ya. Ini tentang perkembangan bisnis makanan minuman di Indonesia ya. Total konsumsi makanan minuman ini di tahun 2009 ya, dan ini di tahun 2010 nih terkait tentang omsetnya ya. Intinya sih di setiap tahun kebutuhan baik untuk makanan dan minuman, terus tentang bahan pengemasannya itu juga meningkat gitu ya. Jadi ada pertumbuhan plus minus sekitar 10%. Nah, ini ada data dari Indonesian Packing Federation tahun 2020 bahwasanya kinerja industri kemasan di tanah air diproyeksi tumbuh di kisaran 6%. Tahun 2020 dinilai realisasi tahun lalu sebesar 98,8 triliun gitu ya. Eh, Ditinjau dari material kemasan yang beredar, 44% dalam kemasan fleksibel, 14% kemasan rigid plastik, dan 28% kemasan paperboard. Nah, ini paperboard ini mungkin seperti kardus, kertas gitu ya. Rigid plastik ini mungkin kemasan-kemasan yang dari plastik backlight. Nah, yang fleksibel ini 44% ini bisa jadi ini kemasan polietilen ataupun kemasan yang menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mungkin lebih lentur ya, dan bisa termasuk juga ini mungkin kemasan-kemasan degradable ya. Yang kemasan degradable dari alam sudah pasti adalah dedaunan gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada kemasan-kemasan lain yang mungkin sedang dikembangkan gitu ya. Tapi kalau secara umum kemasan yang banyak digunakan ya plastik gitu ya. Nah, itu juga memberikan dampak ke masalah lingkungan sebetulnya. Makanya di perkuliahan kemasan ini kita nggak cuma berpikir tentang hilirnya ya, tapi di hulunya itu gimana. eh Masalah lingkungan yang ada itu pasti karena hulunya juga nggak berubah gitu ya. Jadi makanya ke depannya sih kalau bisa sih kita mulai menggunakan plastik-plastik yang biokomposit ya, mungkin yang degradable ya. Dan itu banyak sudah penelitiannya gitu, coba dikombinasikan gitu ya. Bahan-bahan alam terutama dari polisakarida dikombinasikan dengan polietilen dan lain-lain. Nah, ini prinsipnya. Fungsi dan peranan kemasan itu sudah pasti ya mempermudah pengangkutan gitu ya. Jadi segala sesuatunya ketika dikemas dengan baik gitu ya, proses pengangkutannya jauh lebih efektif, efisien dalam eh, pemanfaatan ruang transportasinya. Ketika ini disusun dengan baik dan ketika sampai lokasi, penggunaan warehouse atau pergudangan itu juga jadi lebih efektif gitu ya, karena mudah menyusunnya gitu ya. Jadi ini fungsi dan peranan kemasan pertama. Yang kedua, sarana informasi. Nah, jadi sekarang eh, bukan hanya dituntut konsumen yang cerdas, produsennya juga harus cerdas gitu ya. Konsumen juga harus cerdas, artinya ketika membeli barang dia dapat membaca atau mendapatkan informasi dari apa yang ada di dalam labeling produk yang dia beli. Nah, produsen juga kayak gitu ya. Dia harus bisa memberikan informasi yang tepat, yang baik, yang bermanfaat bagi konsumennya gitu ya. Nah, ini trennya gitu ya di makanan-makanan olahan ataupun teman-teman kalau makan makanan yang biskuit gitu ya. Ini mudah ditemukan nih tentang nutrition fact ya, artinya tentang informasi gizinya. Jadi, makanan yang kita konsumsi apakah memberikan gizi atau tidak gitu. Nah, berikutnya adalah bagian sarana promosi ya. Nah, ini ada contoh perbandingan kemasan-kemasan gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai beralih gitu ya, model-model kemasan itu mungkin yang seperti gambar di di bawah sini gitu ya. Nah, ini model-model kemasan yang sudah banyak, dan ini biasanya pada produk-produk yang sifatnya kering gitu ya, atau semi kering seperti biskuit gitu ya, ataupun apa namanya keripik gitu ya kalau di UMKM kita. Nah, ini kalau di buah ini biasanya menggunakan plastik LDPE gitu ya, di wrapping gitu, dan ini mudah ditemukan di swalayan. Nah, ini juga masih banyak nih ya. Kalau seperti ini mungkin konten promosinya jadi kurang menarik ya, karena konsumen itu tidak tahu kira-kira apa namanya
Ini produk dari diproduksi oleh mana, oleh siapa, kapan, gitu ya. Terus apa manfaatnya ketika dikonsumsi? Yang jelas kan kita jadi ragu ya pembeli ya, eh, apakah produk ini aman atau tidak dikonsumsi. Nah, ini mungkin jadi perhatian ketika kita belajar mengenai teknologi pengemasan. Nah, selanjutnya ini adalah klasifikasi kemasan. Nah, dari ini mudah sekali kita temukan. Yang pertama tentang kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jadi sekali pakai, misalnya kita membeli minuman gitu ya. Kalau di sini contohnya misalnya fruity gitu ya. Nah, ini ketika baru dibeli, diminum, selanjutnya kemasan itu dibuang gitu ya. Jadi ini sekali pakai aja. Selanjutnya adalah kemasan multi trip gitu ya. Nah, ini saya yakin di rumah rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa ini ada semua gitu ya, kemasan tentang multi trip ini ya. Jadi ini berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Selanjutnya ada lagi terkait kemasan semi disposable. Nah, terkadang ini tren atau budaya masyarakat kita gitu ya. Kita punya misalnya yang sederhana kaleng kongguan ya. Jadi kalau biasanya kan roti atau kuenya sudah habis tapi kaleng kongguannya itu masih kita gunakan gitu ya. Nah, ini semi disposable. Jadi tidak dibuang tapi dikembalikan oleh, terus kemasan wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Nah, kalau dulu ada namanya minuman-minuman seperti soft drink gitu ya, limun ya. Kadang kita minum gitu ya, atau teh botol sosro yang kemasan kaca kita minum, botolnya itu nggak kita bawa. Kita kembalikan ke tokonya itu. Nah, itu juga sering ditemukan. Nggak tahu nih kalau generasi-generasi anak-anak sekarang apakah masih ada konsep seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan sih masih ada. Nah, kalau ini berdasarkan struktur sistem kemas gitu ya. Nah, jadi kalau kemasan primer yang seperti ini, nah itu dia adalah kemasan yang berkontak langsung dengan produk, gitu ya. Nah, kalau kemasan sekunder ini adalah kemasan mungkin bisa dikatakan kemasan kedua ya, yang tujuannya untuk melindungi produk yang ada di dalamnya yang sudah dikemas menggunakan kemasan primer ini gitu ya. Jadi kemasan primer ini adalah kemasan yang kontak langsung dengan produknya. Nah, kalau kemasan sekunder ini dia hanya berkontak dengan kemasan primer gitu ya. Lalu kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini sebetulnya untuk mempermudah proses ini ya, proses pempackingan gitu ya dalam jumlah yang cukup besar, misalnya satu dus gitu ya, satu lusin gitu ya, jumlahnya berapa, ini dikemas menggunakan kotak seperti ini gitu ya, kotak paperboard seperti ini. Nah, ini tujuannya juga untuk mempermudah proses pengangkutan. Jadi ini dia tidak berkontak lagi dengan kemasan primer, cukup jauh gitu ya. Tapi dengan adanya ini proses penyusunan produk itu jauh lebih aman, lebih rapi gitu ya. Karena proses ketika penumpukan, ketika ada tekanan, kemasan tersier ini yang pertama menahan gitu. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi berdasarkan sifat kekakuan. Ada yang kemasan fleksibel yang tadi yang saya sampaikan data yang di tahun 2020 ya. Kemasan fleksibel itu sekitar 40%, 44% itu banyak digunakan ataupun sering digunakan gitu ya oleh produsen untuk mengemas produknya. Nah, sedangkan kemasan kaku ini mudah kita temukan, dan ini yang paling ini ya, kemasan dari kayu, dari daun itu mungkin masih ditemukan. Kalau daun kan kemasan fleksibel, kalau kayu ini juga masih mungkin, tapi ini sudah mulai jarang gitu ya. Malah kita sekarang sering ketemunya kayu palet untuk mempacking barang-barang atau semacam alat-alat yang ukurannya besar gitu ya, supaya tidak terjadi benturan. Di packing bagian luarnya menggunakan kayu palet gitu ya. Nah, ini klasifikasi kemasan. Selanjutnya yang keempat adalah
berdasarkan sifat perlindungannya terhadap lingkungan. Jadi ada kemasan hermetis, dia tahan terhadap uap dan gas ya. Ini banyak ditemukan di produk-produk minuman kaleng ataupun kalau di produk pengolahan hasil perikanan itu di sarden gitu ya. Nah, kemasan tahan cahaya ini sudah pasti penetrasi cahaya tidak dapat menembus eh, kemasan tersebut gitu ya. Biasanya ini menggunakan botol-botol yang berwarna gelap ataupun yang memang dia tidak dapat ditembus oleh cahaya. Terus yang C adalah kemasan tahan suhu tinggi. Jadi ini kemasan tahan tahan suhu tinggi ini mungkin kalau di kemasan plastik yang sering kita gunakan itu produk dari Tupperware. Nah, itu tahan suhu tinggi. Ini definisi suhu tinggi ini mungkin sampai 100 derajat Celcius ya. Jadi ketika kita tuangkan air panas, resiko bahaya itu bisa kita minimalisir gitu ya. Berbeda ketika kita menggunakan minuman botol-botol minuman mineral yang komersil biasa ya. Ketika kita siram air panas itu kan akan terjadi apa ya semacam perenggangan ikatan polimernya ya. Jadi lebih lunak dia. Tapi kalau yang kemasan-kemasan memang sudah didesain untuk tahan suhu tinggi, dia tidak ada masalah gitu. Dan yang kelima adalah klasifikasi berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Jadi ini wadah siap pakai atau wadah siap rakit. Jadi ini semacam kotak-kotak yang sudah jadi, tinggal kita beli, kita masukkan produk kita ataupun harus kita rakit. Jadi ini banyak ditemukan, terutama di usaha-usaha catering ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa memperoleh informasi ini. Tinggal datang aja kalau kita di store-store seperti Pinang Lestari, Welcome dan lain-lain itu tersedia banyak nih yang seperti ini. Nah ini contoh-contoh desain kemasan gitu ya. Ini sebetulnya metodenya menggunakan metode lipat gitu ya. Ini bicara tentang sosis bandeng dan bagian putih ini bisa kita buat transparan. Jadi ini adalah kemasan sekunder. Jadi produk primer di dalamnya itu nanti akan tampak gitu ya, akan mudah dilihat. Ini salah satu desain dari kakak tingkat kalian. Ini sosis coklat ikan gitu ya. Jadi mereka mendesain produk, eh, membuat produk dan mendesain kemasannya cukup menarik gitu ya. Makanya saya coba tampilkan karya-karya kakak tingkatnya. Nah ini misalnya desain yang untuk botol minumannya bisa kita gunakan. Ini ketika di botol ya. Jadi kita harus menyesuaikan desainnya gitu ya, menyesuaikan desain produk yang akan kita kemas gitu ya. Desainnya juga akan mengikuti gitu. Jadi nggak bisa cuman mengedepankan selera kita saja gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian perkuliahan dari saya. Jangan lupa jika ada pertanyaan, rekan-rekan mahasiswa bisa menghubungi alamat yang ada di sini, ya. Alamat yang ada di sini. Jangan lupa like and subscribe video ini dan semoga ini memberikan manfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.